Oke, nah ini para capres ini sudah mulai penetrasi ya ke media sosial. Nah, tapi apakah dengan gimmick-gimmick yang mereka sampaikan di media sosial, apakah nanti pada akhirnya akan membantu elektabilitas mereka di 14 Februari 2024? Kita akan berbincang dengan para narasumber dan sudah hadir di studio, sudah ada Mas Gun Gun Herianto, ini analis komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Pagi, Gun. Mas Gun. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, ini analis senior drone Emprit. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, Mas. Pagi Mas, pagi. Ya, berikutnya ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, ini Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Ayah Bayu. Oke, baik, terima kasih. Semua cawapres juga lah ya, pasti pendukungnya, penetrasinya sekarang sudah terlihat banget di media sosial. Tapi kalau mungkin pernah meneliti, ada studi literatur, akan berkorelasinya dengan elektabilitas itu relevan apa enggak sih nanti? Jadi gini, pertama Mas Bayu, Mbak Maria, ceruk pemilih milenial dan Gen Z kan besar. Ya, saat ini ya. 56%. Kemudian yang kedua, tingkat penetrasi internet tinggi. Di Indonesia 77%. Dan kemudian rata-rata mereka yang milenial dan Gen Z itu kan digital native. Jarang sekali membaca mainstream media gitu ya. Tetapi sangat adaptif dengan sosial media. Sehingga kalau kita lihat dari postur pemilih, kemudian dinamika yang berkembang, apakah sosial media berpotensi menaikkan elektabilitas? Tentu kita katakan berpotensi. Signifikankah? Itu akan tergantung pada strategi masing-masing kandidat. Contoh misalnya, kalau kita berkaca di Filipina kan signifikan, gitu ya. Tingkat penetrasi internet tinggi 91%. Pemilihnya juga hampir mirip-mirip posturnya dengan di kita, 56% pemilih di Filipina. Tetapi jumlah pemilih di kita kan 204 juta, kalau di Filipina 65,7 juta. Artinya kan ada kedekatan sebenarnya, dan itu bisa saja apa yang terjadi pada pemilu Filipina 2022 itu kemudian juga memiliki pengaruh di Indonesia. Cuman menurut saya akan tergantung pada satu narasi. Kemudian yang kedua, strategi simbolik convergent, bagaimana berbagi kesadaran bersamanya. Kenapa? Karena kan kampanye di media sosial harus paling tidak kuat di dua hal. Pertama, pendekatan emosional. Yang kedua, pendekatan fungsional. Emosional itu seperti misalnya rasa bahagia, sedih bersama, kemudian tersentuh, kemudian juga mungkin merasa terwakili, ya. Ada representasi mereka di percakapan. Dan juga kesamaan pola komunikasi mungkin ya. Betul, pola komunikasi, dan itu yang kemudian yang kedua itu terhubung dengan fungsional, seperti misalnya ini apa yang kemudian mereka harapkan ke depan. Misalnya inovasi apa, ini kan bicara program, bicara orientasi ke depan. Tapi kalau cuma itu aja tanpa kemudian ada hubungan emosional yang terjembatani, itu juga mungkin tidak akan efektif. Kalau dalam analisis saya begitu. Permasalahannya kemudian berkampanye atau berkomunikasi dengan para pemilih di media sosial ini tuh dampaknya hanya untuk memperbaiki atau meningkatkan citra saja, atau justru elektabilitas, karena pengaruhnya kan harus tiba di TPS pada 14 Februari. Ya pasti itu semua kan dalam konteks rangkaian citra ya. Tetapi apakah kemudian hanya naikin popularitas atau juga berdampak pada elektabilitas? Saya melihat begini, akan sangat bergantung pada mekanisme yang dipakai oleh para capres, cawapres, dan timnya. Maksud saya begini, kalau cuma di sosial media, sekalipun rame, itu bisa bersifat bubble atau gelembung. Kenapa? Karena kan kalau di sosial media itu ada istilah echo chamber ya, atau ruang gema. Ya mereka mungkin yang aktif di sosial media itu akan bercakap-cakap dari oleh untuk mereka. Atau istilah fenomena lain disebut filter bubble ya. Nah, kalau mau keluar, maka harus disebut dengan connected media. Jadi satu platform seperti misalnya TikTok juga diamplifikasi di misalnya Twitter atau X misalnya, kemudian juga di YouTube misalnya, atau di Facebook. Dan itu juga jangan salah, keramaian atau keriuh rendahan di sosial media harus ditarik ke dunia offline melalui basis komunitas yang misalnya kalau anak-anak muda, komunitas-komunitas anak muda. Contoh misalnya yang dilakukan oleh Pak Anies ya, kenapa di bulan Desember sampai awal Januari itu naik
Karena saya lihat ada connected media tuh dari misalnya live di TikTok sama desak Anies di offline. Kemudian di Twitter misalnya ada Anies Bubble, ya kan? Nah itu kan terhubung tuh satu sama lain. Ketika misalnya anak-anak muda yang lagi hype gitu ya di sosial media, misalnya pada saat live TikTok, kemudian di-influence misalnya di daerah-daerah untuk datang ke offline melalui desak Anies, dan itu kemudian bisa melahirkan yang disebut dengan proses ketergerakan mereka untuk berpartisipasi. Kata kuncinya sebenarnya ada di partisipasi kalau mau jadi suara. Iya, betul. Bukan hanya mobilisasi misalnya percakapan di sosial media gitu. Oke. Nah, soal connected media kemudian tadi menarik gagasan pada basis-basis komunitas itu. Tapi kan kemungkinan ya, saya nggak tahu. Tidak mungkin 100% kan Mas Gun yang akan teramplifikasi gitu. Besarannya kira-kira terlihat nggak Mas Gun dari media kemudian pada komunitas dan akhirnya hadir pada 14 Februari itu gitu? Ya kalau persentasenya mungkin nanti teman-teman dari drone ya. Tapi kalau saya melihat begini, kecenderungan sekarang ketika misalnya anak-anak muda yang rame di sosial media itu, mereka hanya sekedar ya di-influence di sosial media, itu tidak akan mewujud menjadi suara real. Ketika misalnya ada pendekatan baru yang disebut triple C, ya, konsep community relation, community empowerment, community services. Jadi ada pelayanan komunitas, hubungan komunitas, pemberdayaan komunitas hidup di dunia offline-nya. Kayak misalnya ini percakapan seperti desak Anies misalnya, atau Pak Prabowo misalnya bikin forum-forum yang menarik dari atau viral di media sosial, itu juga dihidupkan di dunia offline-nya. Nah itu bisa aja kemudian memersuasi basis pemilih mereka masing-masing itu untuk lebih persentasenya membesar dan kemudian menjadi potensi suara nanti di TPS pada 14 Februari gitu. Baik.